Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqi wa libqa. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan faslun fi nawaqidil wudu. Fasal yang membicarakan tentang beberapa perkara-perkara yang merusak atau membatalkan daripada wudu. Bi asbabil hadas, di antara salah satu hal yang merusak atau membatalkan wudu, di situ disebutkan dengan adanya sebab-sebab hadas. Wallati yungkidu ayyubtil wudu'a khamsatu asya. Adapun perkara-perkara yang merusak daripada wudu kita, di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan ada 5 macam perkara-perkara yang merusak atau membatalkan daripada wudu. Di dalam kitab Fathul Qarib di situ disebutkan ada 5 macam. Yang pertama, ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini ayil kubul wa dubur. Yang pertama yang dapat membatalkan atau merusak daripada wudu adalah sebab adanya sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, baik yang berkaitan dengan kubul maupun yang berkaitan dengan dubur. Apa yang dimaksud dengan istilah kubul? Kubul ini adalah alat kelamin, ya, seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Kubul itu adalah suatu alat yang berkaitan dengan alat laki-laki maupun alat perempuan, alat kelamin. Kalau kelamin yang berkaitan dengan kelaminnya orang laki-laki itu dinamakan zakar. Kelamin seorang perempuan itu dinamakan farji. Farji ataupun zakar itu adalah merupakan bagian daripada kubul. Wan dubur, pengertian daripada dubur adalah sesuatu jalan belakang seperti lubang yang mengeluarkan daripada kotoran-kotoran ketika kita membuang daripada membuang hajat. Dubur, kalau bahasa kasarnya itu ya paham lah ya, boleh lah bahasanya itu kan kasarnya. Ma kharaja min ahadis sabilaini, ma kharaja, sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur. Pada umumnya yang keluar daripada kubul adalah air kencing, air seni. Jika kita memiliki wudu kemudian kita membuang air kecil, otomatis wudu kita menjadi rusak, menjadi batal. Bukan hanya kencing, tetapi sesuatu yang keluar
daripada zakar ataupun farji yang merupakan bagian daripada kubur. Bisa jadi itu air seni, yang keluar bisa jadi itu adalah darah, bisa jadi itu adalah merupakan nanah atau sesuatu hal. Misalnya contohnya sesuatu yang keluar yang tidak masuk akal. Mungkin bisa terjadi putra pembuang air kecil, ternyata yang keluar bukan air seni, susu misalnya susu. Sandi buang air kecil, yang keluar just jus. Ya. Andi buang air kecil, ternyata yang keluar kopi kapal api. Misalnya lah, contoh sesuatu hal yang tak masuk akal. Mau yang keluar itu air susu kah, air teh kah, jas jus kah, pop es kah, dawet kah. Alhasil yang keluar daripada zakar ataupun farjinya seorang perempuan, maka otomatis wudunya menjadi rusak, menjadi batal. Duduknya yang ngantang, jangan dipejamkan matanya biar nggak ngantuk. Kemudian wadubur, yaitu sesuatu lubang yang ada di belakang. Ya, dalam bahasa kasarnya adalah poretla. Yang keluar yang umum yang kita ketahui adalah kotoran-kotoran yang keluar dari anusnya belakang ini adalah kotoran-kotoran seperti biasa yang pada umumnya. Baik yang keluar itu sedikit maupun banyak, baik itu keras maupun tidak begitu keras, lembek lah bahasanya ya. Baik yang keluar misalnya wahyu buang air besar, yang keluar bukan ngengeknya, bukan kotoran-kotoran yang semestinya, yang keluar sesuatu hal yang tak masuk akal, tapi bisa jadi karena wahyu ataupun bayu ini makanannya itu bukan makan nasi, bukan makan daripada makanan-makanan seperti semestinya, dia suka mengkonsumsi batu misalnya kerikil-kerikil dia makan, yang keluar otomatis kerikil. Ya, mau yang keluar itu kerikil kah, yang keluar itu mas batangan kah, mau yang keluar itu adalah intan kah, jemerut kah, perak kah, apapun yang keluar daripada tubuh seseorang, baik yang keluar dari seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang memiliki wudhu, maka otomatis wudhunya menjadi rusak, menjadi batal. Paham ya? Paham? Nah. Kabaulin kana al-khari kabaulin wa ghaib aw nadira kadamin wa hasana jisa kahadihil amsilati. Atau yang keluar itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan tahirat, sesuatu hal yang suci. Yang keluar misalnya adalah cacing, ya, kadudin, seperti cacing atau kerengingen ya, banyak makan kelapa sehingga terkena penyakit kerengingen, ya, keluar cacing di lubang belakang kita. Itu juga memicu daripada rusaknya wudhu kita atau batalnya daripada wudhu kita. Illal maniyah, kecuali yang keluar itu adalah mani atau air sperma. Air sperma. Orang yang memiliki wudhu yang keluar daripada spermanya tidak batal wudhunya, tetapi orang tersebut wajib untuk
menghilangkan daripada hadas besarnya. Untuk mengerjakan sholat, otomatis syaratnya orang tersebut harus menghilangkan hadas besarnya, harus hadus terlebih dahulu, harus mandi terlebih dahulu. Ya. Paham ya? Keluarnya disebabkan apa? Macam-macam yang keluar. Ya. Karena orang tersebut banyak ngelamun, ya, sehingga memikirkan sesuatu hal-hal yang negatif, tiba-tiba keluar. Atau lihat pohon, dia anggap seorang perempuan, langsunglah zakarnya atau farjinya ini mengeluarkan sperma. Di situ tidak membatalkan daripada wudhu, tetapi orang tersebut untuk mengerjakan sholat syaratnya harus terlebih dahulu. Paham ya? Paham? Nah, ada suatu pemuskilan. Ya. Di sini disebutkan wal mushkilu innama yanqudu wudu'uhu bil kharij min farjaihi jami'an. Ada suatu muskil bahwa jika seorang laki-laki atau seorang perempuan memiliki dua alat, misalnya bocan memiliki dua alat. Zakarnya ini bukan satu, yang umum zakar kita itu satu, alat kelamin kita itu satu. Tetapi ada seorang laki-laki memiliki dua kelamin, memiliki dua kelamin. Bagaimana hukumnya kalau kelamin seseorang ini mengeluarkan air seni atau mengeluarkan sesuatu, padahal kelaminnya ada dua? Ini pemuskilan. Kalau zakarnya keluar mengeluarkan sesuatu, yaitu air seni, yang keluar hanya satu zakar, maka sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan daripada wudhu. Nah, tetapi ulama mengatakan jika dua kelamin yang keluar, maka itu yang dinamakan wudhunya menjadi rusak. Ya. Wudhunya menjadi rusak. Kalau satu kelamin yang keluar, yang mengeluarkan daripada air seni, yang satunya tidak. Di sini muskil. Ada yang mengatakan batal wudhunya, ada sebagian ulama mengatakan tidak batal wudhunya. Paham ya? Tapi bagi kita sebagai seorang pelajar, bukan hanya sekedar kita melihat kemuskilannya, kita harus mengedepankan daripada pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman yang sudah kita pelajari, agar kita ini lebih lebih berhati-hati untuk menjalankan dan melaksanakan ritual pengabdian kita, ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau itu yang keluar satu maupun dua, ya, kalau dua tidak ada kemuskilan, batal wudhunya. Kalau alat kelaminnya dua, yang keluar satu, ada pemuskilan daripada ulama. Ulama mengatakan itu tidak batal. Bagi kita seorang pelajar, seyogianya lebih mengedepankan kewaraan kita, kehati-hatian kita untuk menjalankan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang keluar satu, ya udah ambil wudhu lagi, walaupun itu tidak membatalkan wudhu. Paham ya? Paham? Ya. Karena kita menghadap kepada Zat yang maha suci, yang maha bersih. Nah, kemudian yang nomor dua, perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu, yang merusak daripada wudhu. Wasani an-naumu ala ghairi hay'atil mutamakkin. Sesuatu hal yang dapat membatalkan wudhu
kalau kita tidurnya itu ada pengecualian. Jadi kalau kita ini tidurnya dalam posisi duduk, maka tidak membatalkan daripada wudhu. Tetapi pelaku yang merupakan orang yang tidur, di sini ada pengecualian. Orangnya tidak kurus, ya, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, standar. Postur tubuhnya itu standar, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Jadi kalau orang kurus misalnya tidur dengan cara duduk, di sini tidak membatalkan wudhunya, ya, tidak membatalkan wudhunya jika duduknya ini tetap, ya, pantatnya ini tetap antara pantat yang sebelah kanan dengan sebelah kiri itu menghimpit daripada lubang dubur kita, sehingga ada suatu kesulitan di mana kita ini akan mengeluarkan daripada angin, kalau bahasanya kentut. Nah, jadi kalau kita tidur, posisi badan kita ini adalah gemuk, kurus, maka mau tidur itu berbaring. Nah, kalau tidur berbaring tidak ada pengecualian, tetap membatalkan wudhu, merusak daripada wudhu. Ya, ini tidurnya dalam keadaan posisi yang lagi duduk. Kalau posisi tidurnya kita lagi duduk, posisi tubuh kita, postur tubuh kita itu gemuk, kurus ataupun kurus, itu akan memudahkan atau lebih memudahkan keluarnya daripada angin, sehingga mengkhawatirkan adanya wudhu kita menjadi rusak. Posisi kita tak boleh bergeser, dan duduknya di mana orang yang tidur dengan posisi duduk di sini, yang tidak membatalkan adalah tidur di suatu lantai yang keras, seperti kita tidur di keramik, ya, duduk di keramik, tidur di atas lantai, gitu. Bukan tidur duduk di atas ranjang yang ada spring bednya. Ya, kalau kita posisinya kita tidur dengan cara duduk, tetapi tidurnya kita di atas spring bed atau di atas kasur, nah di situ juga membatalkan wudhu. Mau itu tubuhnya standar ukurannya, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, nah di situ juga membatalkan wudhu, memicu membatalkan wudhu, disebabkan kasur yang kita dudukin, spring bed yang kita dudukin ini tidak mampu untuk menahan. Ya, tidak mampu untuk menahan kedua pantat kita. Paham ya? Nah, kemudian wasalisu zawalul akli, sesuatu hal, perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu. Yang nomor 3 adalah hilangnya akal. Hilangnya akal. Bisyakarin au maradin au jununin au igma'in au ghairi. Hilangnya akal bermacam-macam. Disebabkan kita mabuk, pusing lah bahasanya, mabuk, pusing, ya. Au maradin, sakit, marad, ya, sakit yang terlalu kuat, ya. Wa jununin, kemudian yang batalkan wudhu juga posisi gila, posisi dalam keadaan gila, stres, depresi, ya, gila, sakit jiwa, depresi misalnya, ya. Di sini juga membatalkan daripada wudhu. Au igma'in, atau dalam keadaan ayan, ya, penyakit ayan. Penyakit ayan. Jika kita memiliki wudhu, kalau kita memiliki wudhu kemudian kita tiba-tiba datang penyakit ayan kita, kalau kita punya penyakit ayan, maka otomatis wudhu kita menjadi rusak. Warabi'u lamsu rajul mar'atal ajnabiyyata,
rajulil mar'atal ajnabiyyata. Ya. Menyentuhnya laki-laki kepada perempuan. Ya. Jadi seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan itu juga membatalkan daripada wudu. Ajnabiyyah, yaitu perempuan yang ajnabi. Ada perempuan ini ada dua. Ada mar'atul ajnabiyyah, ada mar'ah yang muhrim. Ya, ada ajnabi, ada muhrim. Apa pengertian daripada ajnabi? Ajnabi ini adalah man halal nikah, seorang perempuan yang halal untuk kita nikahi, yang boleh untuk kita nikahi. Jadi statusnya kalau kita seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan yang boleh seorang perempuan ini untuk kita nikahi, ya, maka seorang perempuan yang kita sentuh ini dapat membatalkan daripada wudhu kita. Ada seorang perempuan yang kita sentuh justru tidak membatalkan wudhu kita, yaitu seorang perempuan yang muhrim. Apa itu muhrim? Man haruma nikahuha. Seorang perempuan yang haram untuk kita nikahi. Seperti contohnya yaitu ibu kita, kakak kita, kakak sekandung. Ya. Kalau sepupu tidak termasuk. Ya. Jadi kalau misalnya Irfan ya, memegang daripada tangannya ibu, sedangkan posisinya Irfan punya wudhu, tidak membatalkan daripada wudhu. Fatih punya kakak perempuan, Fatih punya wudhu, memegang tangannya kakaknya, maka status wudhunya Fatih tidak batal. Paham ya? Jadi intinya ada ajnabi, ada muhrim. Kalau kita punya wudhu menyentuh seorang perempuan yang statusnya ajnabi, maka itu membatalkan daripada wudhu. Kalau kita menyentuh daripada tangan atau kulit daripada seorang perempuan yang statusnya adalah muhrim, itu tidak membatalkan daripada wudhu. Penjelasan ini sudah saya jelaskan di segmen-segmen yang lalu. Ya, penjelasan ini sudah saya jelaskan di segmen-segmen kemarin. Seperti penjelasan yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Kita singkat-singkat aja penjelasannya, karena waktunya sudah mulai agak terang. Ya. Wal muradu bil rajuli wal mar'ati dzakar wa unsa balagha hatta syahwati urfan. Yang membatalkan daripada wudhu kita tatkala kita menyentuh seorang perempuan, kita statusnya adalah seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan, ini membatalkan wudhu yang dapat menimbulkan daripada syahwat kita. Jadi kita melihat seorang perempuan ini yang kita sentuh kalau kita bersyahwat, ya, walaupun masih belum waktunya, masih belum balik. Contoh, seorang perempuan ini usianya 9 tahun, ada anak TBG usianya 8 tahun, ya, karena kulitnya putih misalnya, karena wajahnya cantik misalnya, ya, kemudian kita tergoda, kita punya wudhu menyentuh anak TPK yang usianya 8 tahun, di mana kita melihat wajah yang cantik, melihat kulitnya putih, timbul syahwat, timbul suatu keinginan. Maka ketika kita menyentuh, walaupun perempuan tersebut masih belum balik, maka itu juga dapat merusak atau membatalkan daripada wudhu. Paham ya? Paham? Kemudian kalau kita menyentuh, tetapi ada istilah satir, ya, ada penghalang. Kita menyentuh seorang perempuan, tetapi yang bersentuhan itu bukan kulit ke kulit. Nah, contoh, kita memakai baju lengan panjang, tangan kita tutup pakai gini, atau kita pakai sarung tangan,
kita memegang tangannya perempuan tetapi kita pakai sarung tangan, maka posisi wudhu kita tidak batal, tidak batal. Paham ya? Kita menyentuh perempuan, yang kita sentuh bajunya, kita menyentuh perempuan, yang tersentuh itu yang kita sentuh bajunya atau jilbabnya. Kita menyentuh kulitnya perempuan tetapi posisi kita, tangan kita memakai daripada sarung tangan, maka tidak membatalkan daripada wudhu. Kemudian yang terakhir, wal khamisu wa huwa akhirun nawaqid. Ya. Yang kelima, yang merupakan perkara-perkara yang dapat membatalkan daripada wudhu, perkara-perkara yang dapat merusak daripada wudhu kita adalah massu farjil adamiyyi bibatil kambi. Ya. Menyentuh alat kelamin seorang anak Adam, seorang manusia. Ya, menyentuh kelaminnya seorang manusia. Amin punya alat kelamin. Alat kelaminnya itu dinamakan dzakar. Amin punya wudhu, menyentuh alat kelaminnya. Yang disentuh kelaminnya sendiri, bukan kelaminnya orang. Ya. Dia menyentuh, memegang atau menyentuh, baik itu menyentuh dengan cara menggenggamnya atau menyentuh dengan jari-jarinya, maka wudhu daripada amin itu sudah batal. Atau amin menyentuh zakarnya orang lain. Amin punya zakar, dipegang oleh si amin, maka posisi daripada wudhunya amin itu batal. Jika si amin yang punya wudhu, aminnya tidak batal wudhunya. Paham ya? Jadi amin punya wudhu, amin memegang alat vitalnya atau zakarnya si amin. Wudhunya amin batal, wudhunya amin tidak batal. Ya. Atau menyentuh alat vitalnya seorang perempuan, yaitu farji. Menyentuh farjinya perempuan. Ya. Kalau perempuan yang ajnabi tidak ada muskil di situ. Jangankan menyentuh farjinya, menyentuh kulitnya aja sudah batal. Ya. Menyentuh kulitnya sudah batal. Tetapi kalau perempuan yang muhrim sekarang, menyentuh kulitnya tidak batal, tetapi kalau menyentuh daripada farjinya itu batal. Menyentuh tangannya ajnabi muhrim, menyentuh daripada kulitnya muhrim itu yaitu menyentuh kulitnya seorang perempuan yang haram untuk kita nikahi, seperti ibu atau kakak yang baru saya contohkan. Menyentuh tangannya tidak batal wudhunya, menyentuh kakinya tidak batal wudhunya, menyentuh bahunya tidak batal wudhunya. Tapi kalau kita menyentuh area-area yang dilarang, yaitu farjinya kita sentuh atau kita pegang, walaupun statusnya itu adalah muhrim kita, maka itu juga membatalkan daripada wudhu. Ya. Wawahi zakaran au unsa, baik laki-laki menyentuh alat vitalnya seorang perempuan, baik seorang laki-laki menyentuh alat vitalnya laki-laki, baik laki-laki menyentuh alat vitalnya sendiri, atau sebaliknya perempuan menyentuh alat vitalnya seorang laki-laki, atau seorang perempuan menyentuh alat vitalnya sama-sama perempuan, atau seorang perempuan menyentuh alat vitalnya sendiri-sendiri, shaghiran au kabiran, hayyan au mayyitan, baik seorang laki-laki itu statusnya adalah anak-anak, au kabiran, atau statusnya adalah orang dewasa, orang besar. Mau farjinya orang tua, farjinya anak muda, apalagi farjinya anak kecil, sama statusnya, membatalkan daripada wudhu kita. Jadi kalau Anda misalnya memegang alat vitalnya isbat, batal wudhunya. Paham ya? Atau memegang alat vitalnya seorang anak yang kecil. Saya punya anak namanya Ainun, dan pegang alat vitalnya Ainun, ya, memegang alat vitalnya anak saya yang kecil itu, yang usianya 2 tahun, batal wudhunya. Ya. Batal wudhunya. Au mayyitan, hayyan au mayyitan. Posisinya, statusnya seorang laki-laki ini boleh itu mati maupun hidup.
misalnya kita menyentuh zakarnya seorang laki-laki yang masih dalam keadaan hidup nih orang laki-laki. Saya memegang alat vitalnya Sandi misalnya. Sandi posisinya masih hidup, batal wudunya. Al-Mayyitan atau Sandi meninggal dunia. Sandinya meninggal dunia. Ya. Terkena penyakit jantung tiba-tiba meninggal. Saya sentuh alat vitalnya Sandi, juga itu membatalkan daripada wudu. Jadi kalau kita punya wudu, menyentuh alat vitalnya orang hidup, menyentuh alat vitalnya orang yang sudah meninggal dunia, menyentuh alat vitalnya orang dewasa, menyentuh alat vitalnya orang yang sudah tua renta, menyentuh alat vitalnya anak yang masih kecil, menyentuh alat vitalnya orang yang anak yang baru lahir, itu membatalkan daripada wudu. Ya. Ada suatu pertanyaan dari salah satu pelajar. Beliau mengatakan bahwa pertanyaannya seperti ini, batalkah wudu kita kan? Ya. Ustaz, batalkah wudu kita jika menyentuh zakar atau farji seorang perempuan atau zakarnya seorang laki-laki di mana zakarnya ini terpisah dengan badannya? Contoh, putra punya zakar, si putra ini bosan memiliki zakar. Saya ingin zuhud misalnya, ya, saya nggak ingin menikah, saya potong ini zakar saya sekarang, dipotonglah zakarnya. Antara zakar dengan jasadnya si putra terpisah, ya terpisah. Si Bilal punya wudu, memegang zakarnya daripada zakarnya putra yang sudah terpotong, yang sudah terpisah daripada jasadnya putra. Apakah wudu daripada Bilal ini batal? Apakah wudunya Bilal itu membatal? Apakah wudunya Bilal itu batal disebabkan menyentuh zakarnya daripada putra yang terpotong? Maka di dalam kitab yang berbasis fikih, banyak ya kitab-kitab yang menjelaskan pembahasan seperti itu, seperti kitab Sulam Taufik. Di situ disebutkan bahwa menyentuh alat vital zakar maupun farji yang dipotong, baik dipotong dengan cara sengaja maupun tidak, kemudian dipegang oleh orang yang punya wudu, kalau status daripada zakarnya itu masih berwujud zakar, saya ulang, zakarnya masih berwujud daripada zakar, bentuknya itu masih zakar, disentuh oleh Bilal yang punya wudu, di mana zakarnya terpisah dengan badannya seseorang, maka wudu daripada Bilal batal. Wudunya Bilal batal. Paham ya? Atau farjinya seorang perempuan bosan punya farji, dipotong farjinya, dibuang, ya, ditarik, diambil oleh Bilal nih farji. Oh, kok ada farji ini? Misalnya diambil oleh si Bilal, kemudian dipegang oleh Bilal. Bagaimana status wudunya Bilal? Batal. Wudunya Bilal batal. Kalau farji ini masih berbentuk farji, masih wujudnya masih asli, ya, walaupun terpisah. Pembahasan ini bisa kita pelajari dan bisa kita pahami di dalam kitab yang berbasis fikih, khususnya ada yang ada di dalam kitab Sulam Taufik. Ya. Ada juga pembahasan itu bisa kita lihat, bisa kita pelajari di dalam kitab-kitab Nihaya Al-Muhtaj. Di dalam kitab Nihaya Al-Muhtaj itu juga disebutkan, ya. Di situ juga ada penjelasan zakar yang dipotong oleh putra, dipotong menjadi dua. Ini misalnya contoh, saya kasih contoh ya. Ini kertas, kalau ini kertas. Ini contoh aja. Ini contoh. Putra punya zakar, ya. Zakarnya dipotong. Habis dipotong zakarnya, dipotong lagi menjadi dua bagian, ya, dibuang. Satu zakar dijadikan dua, dipotong.
Bilal. Diambil oleh Bilal. Ah, apa ini? Kayaknya barang aneh ini. Ya. Ini kayaknya jatuh dari langit ini. Misalnya diambil itu ya. Diambil zakar yang terpotong menjadi dua ini, tetapi masih wujudnya masih berwujud zakar walaupun terpotong. Masih terlihat wujudnya. Oh ini si Bilal sudah ngerti. Oh ini zakar. Oh ini zakar. Ya. Maka posisi wudhunya Bilal ini batal. Batal. Tetapi dalam kitab Nihaya Al-Muhtaj itu pembahasannya lebar. Tidak bisa kita bahas untuk pagi ini karena waktunya sangat tidak memungkinkan. Saya singkat. Kalau misalnya zakar ini yang dipotong, ya, contohnya putra punya zakar bukan hanya dipotong, tetapi dicacah. Tahu dicacah? Ya, dicacah. Tahu dicacah? Ya, dia apa itu namanya? Dicincang-cincang. Oh, ada cincang-cincang. Dipotong-potong lah. Kayak kita potong bawang lah, misalnya ya. Ini zakarnya Bilal. Saya potong-potong, kamu seperti saya potong-potong bawang lah misalnya. Dipotong, diiris-iris kecil-kecil. Ya, dikecil-kecil sehingga kemudian dibuang. Ya, ditabur lah misalnya. Dipegang oleh si Bilal, maka posisi wudhunya Bilal ini tidak batal. Ya, posisi wudhunya Bilal yang menyentuh zakar, tetapi zakarnya ini sudah tak berwujud, tak berbentuk seperti zakar seperti asalnya, yang sudah dicacah kecil-kecil seperti kita mengiris bawang, maka posisi daripada wudhunya Bilal tidak batal. Atau bukan hanya diiris, tetapi dipentung-pentung lah. Apa yang dipentung? Ya, dipukul-pukul, ditumbuk-tumbuk. Seperti zakar yang tadi wujudnya seperti ini, ditumbuk-tumbuk, akhirnya hancur, kemudian dibuang, dipegang daripada zakar ini, maka wudhunya daripada Bilal tidak batal. Paham ya? Seperti contoh di apa namanya ya? Ditumbuk apa namanya ya? Pakai batu lah. Ya. Ditumbuk-tumbuk pakai batu. Seperti kayaknya seperti sudah hancur kayak tepung lah. Dipegang oleh si Bilal nggak batal wudhunya. Paham ya? Paham ya? Ada seorang pelajar bertanya, namanya Baim misalnya. Bagaimana kalau menyentuh alat vitalnya, alat vital kuda? Misalnya, kalau memegang alat vitalnya kuda atau sapi, bagaimana hukumnya? Apakah batal wudhunya? Ya, kalau kita memegang alat vital atau kelamin hewan, ya, baik itu kelaminnya kucing, kelaminnya kerbau, kelaminnya kuda, kelaminnya sapi, kelaminnya kambing yang ditanyakan oleh Baim, maka wudhunya Baim tidak batal. Ya, wudhunya Baim tidak batal kalau menyentuh zakarnya daripada zakar hewan. Paham ya? Pembahasan ini banyak ya, pembahasannya dan banyak istilah ulama. Bisa kita pelajari dalam kitab-kitab yang berbasis fikih, bisa kita pelajari dalam kitab yang Talibin, kitab Bayuri, kitab Nihaya Al-Muhtaj, kitab Surat Taufik. Di situ banyak penjelasan-penjelasan mengenai tentang persoalan ini. Karena waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan pembahasan mengenai tentang persoalan faslun fi nawaqidil wudu secara detail. Insyaallah kita akan bahas di agenda yang lain, di program yang lain, yaitu mungkin kajian-kajian di luar kajian yang ada di masjid. Mungkin kita bisa pelajari, bisa kita pahami mengenai tentang persoalan fi nawaqidil wudu di depan pesantren kita, seperti yang kita jalankan sekolah dinianya. Paham ya? Semoga kajian ini bisa dipahami, bisa dipelajari kita bersama-sama, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita mendapatkan barokah daripada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kesalahan, kehilafan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.